to the green. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 8F ingin menceritakan kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa adalah tokoh yang disebutkan dalam Islam dan dalam agama Yahudi dan Kristen dengan sebutan Elisa. Nama Ilyasa disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 86 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kulla faddalna 'alal 'alamin. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Muhammad bin Ishaq dan Ibnu Asakir menuliskan nasab Nabi Ilyasa alaihissalam bahwa ia adalah Ilyasa bin Ahtub bin Sultim bin Ibrahim bin Yusuf alaihissalam bin Yakub alaihissalam bin Ishaq alaihissalam bin Adam alaihissalam dan diperkirakan hidup pada tahun 885 sampai 795 sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa Ilyasa berasal dari Abel Mehola, sebuah kota di sebelah sungai Yordan. Ilyasa hidup di kerajaan Samaria dan berperan sebagai nabi bagi Bani Israel pada masa kekuasaan Raja Yoram, Yehu, Yoas, dan Yoas. Al-Quran hanya menyebutkan nama Ilyasa hanya sebagai nabi, tapi tidak mengisahkan secara detail kisah perjalanan hidup dan dakwah Nabi Ilyasa. Alkitab menyebutkan bahwa saat Nabi Ilyasa berada di Gunung Sinai dan melarikan diri dari kerajaan permaisuri Isabel, Allah memahyukan agar mengangkat Ilyasa sebagai penerusnya dalam menjalankan tugas kenabian. Saat Nabi Ilyasa membaca ladang, Nabi Ilyas membentangkan jubahnya. Maka seketika Nabi Ilyasa menjadi pengikut dan menjadi murid dari Nabi Ilyas alaihissalam. Ia juga mengangkat Nabi Ilyasa sebagai anak angkatnya, juga menjadikannya penerus dakwah sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, banyak kaum Bani Israel yang telah meninggalkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam. Sebagai penerus dakwah, Nabi Ilyasa berusaha untuk mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nabi Ilyasa juga terus menyerukan kepada kaumnya untuk kembali ke jalan Allah. Nabi Ilyas juga mengingatkan kepada kaumnya tentang adanya hari akhir beserta surga dan neraka. Di dalam kitab-kitab raja yang berisi tentang mukjizat Nabi Ilyasa alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwa Naaman, seorang panglima di kerajaan Arab di Syria, meminta bantuan kepada Nabi Ilyasa dari penyakit kustanya. Nabi Ilyasa menyuruh mandi di sungai Yordan 7 kali dan setelah dituruti apa yang diperintahkan Nabi Ilyasa, Naaman pun terbebas dari penyakit kustanya. Sebagai tanda terima kasih, Naaman pun berusaha memberikan hadiah kepada Nabi Ilyasa, tetapi dengan halus Nabi Ilyasa menolaknya. Melihat keluhuran akhlak Nabi Ilyasa tersebut, Naaman akhirnya menyatakan diri bahwa dia akan menyembah Allah semata, meninggalkan dewa-dewa lainnya. Namun pelayan Nabi Ilyasa yang bernama Gehazi, tanpa sepengetahuan Nabi Ilyasa, meminta hadiah dari Naaman. Akibat dari perbuatan itu, Gehazi pun terkena penyakit kusta dikarenakan doa Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa juga tercatat memberkahi makanan hingga dapat berlimpah. Ada seorang janda yang terlilit hutang dan anak-anaknya akan dijadikan gantinya. Padahal wanita itu tidak memiliki apa-apa untuk dijual selain sebotol kecil minyak zaitun. Nabi Ilyasa memerintahkan wanita tersebut pergi meminjamkan botol-botol kosong, kemudian menuangkan minyak zaitun dari botol kecil tersebut. Setiap botol yang lain, botol-botol tersebut menjadi penuh terisi minyak zaitun dan kemudian dijual janda tersebut untuk membayar hutangnya. Nabi Ilyasa juga memerintahkan pelayan memberikan makanan 100 orang hanya dengan 20 roti dan masih ada sisanya seperti tidak berkurang sedikit pun.
Alkitab juga mencatat mukjizat Nabi Ilyasa yang lain ketika pasukan gabungan kerajaan Samaria Yahuda dalam perjalanan menyerang kerajaan Moab. Nabi Ilyasa memerintahkan pasukan gabungan tersebut menggali parit-parit di wadi. Nabi Ilyasa menyatakan bahwa air yang akan segera memenuhi wajib, meskipun saat itu tidak ada hujan, dan keesokan harinya air dari itu mengalir memenuhi wajib tersebut, seperti perkataan Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa juga disebut dapat mengetahui sebagian kejadian yang akan datang, atau mengetahui beberapa hal rahasia soal kerajaan Samaria. Berperang dengan kerajaan Arab, Nabi Ilyasa memberitahu berbagai strategi pihak Aram kepada Yoram Raja Samaria saat itu. Kerajaan Arab kemudian mengutus kelompok prajurit untuk menangkap Nabi Ilyasa. Saat para prajurit menangkap kerajaan Arab menangkap Nabi Ilyasa, mereka semua menjadi buta. Nabi Ilyasa kemudian menuntut mereka ke ibu kota Samaria. Raja dan dia, yaitu Joram, awalnya hendak membunuh mereka semua, tetapi akhirnya orang malah menjamu mereka semua, akan kemudian memulangkan mereka ke kerajaan Arab karena mendapatkan nasihat dari Nabi Ilyasa. Namun kemudian Baghdad, kerajaan saat itu, memerintahkan penghubungan ibu kota Samaria, dan akibat pengepungan tersebut dalam waktu lama menjadikan kelaparan hebat melanda Samaria. Harga-harga pangan melambung tinggi. Raja Royam pun menyalahkan Nabi Ilyasa atas kejadian ini dan memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Ilyasa. Kepada prajurit Samaria yang hendak menangkapnya, Nabi Ilyasa menyatakan bahwa tidak lama lagi harga gandum akan menjadi sangat murah. Pengawal pribadi Raja Yoram tidak percaya dengan yang dikatakan Nabi Ilyasa, tetapi Nabi Ilyasa tetap kukuh dengan pernyataannya, sembari menambahkan bahwa pengawal tersebut tidak akan menikmati gandum kap. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, sebenarnya banyak dari orang-orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama kembali mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah, jauh dari kekeringan. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembah berhala di tanah Balaba. Melanjutkan ajaran Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam kemudian segera memperingatkan orang-orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu sabar dan sabar mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak marah seorang lelaki yang dianggap benar mengajukan diri, tapi Ilyas menolak kesenggupan orang tersebut. Kemudian seorang lelaki lain mengajukan diri dan Nabi Ilyas menerimanya. Lelaki dalam kisah ini sering diidentifikasikan sebagai Nabi Zulkifli, akan tetapi mengenai identitas sebenarnya siapa laki-laki yang diterima Nabi Ilyas menjadi penerusnya masih diperdapatkan di kalangan para ulama. Dalam khazanah Islam, Ilyas merupakan seorang nabi dan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 86-87. Sedangkan bagi sejumlah gereja Kristen, Ilyas dihormati sebagai seorang suci. Perayaannya adalah pada 14 Juni di gereja Ortodoks Timur dan Charlie Turki Katolik Timur. Untuk gereja-gereja yang menggunakan kalender Julian tradisional, 14 Juni jatuh pada tanggal 27 dari kalender Gregorian modern. Dalam agama Kristen Barat, Ilyas diperingati dalam kalender orang-orang kudus karena seperti keagamaan Katolik. Ilyas juga diperingati sebagai nabi dalam kalender seorang suci gereja Lutheran Sinod Missouri. Kedua kalender juga merayakannya pada tanggal 14 Juni. Kaisar Romawi Julianus yang berkuasa pada tahun 361 sampai 362 Masehi memberi perintah untuk membakar relief Nabi Ilyas Baca. Yahya atau Yohanes Pembaptis yang dimakamkan bersebelahan di Sebastia di tepi barat, tetapi kemudian diselamatkan oleh umat Kristen. Kemudian sebagian relief tersebut dipindahkan ke kota Alexandria di Mesir. Saat ini peninggalan Ilyas diklaim sebagai salah satu milik biara Ortodoks Koptik Santo Makarius Agung Dewa Bielnat turun di Mesir. Nabi Ilyas diperkirakan meninggal dalam usia
tahun. Makamnya disebutkan berada di distrik Again, Provinsi Diyarbakir, Turki. Kompleks makam yang sama juga diyakini sebagai makam Nabi Ilyas alaihissalam. Makam yang asli tergenang banjir pada tahun 1994. Dewan Kota kemudian membentuk sebuah dewan rahasia untuk pemindahan makam yang terdiri dari 9 ulama bekerja sama dengan Direktorat Urusan Agama untuk menghindari kemarahan publik sebelum daerah itu kembali banjir. Kuburan digali pada malam hari. Dan jenazah Ilyasa disaksikan oleh 9 ulama dan bekerja resmi digali untuk dimakamkan di sebuah bukit yang menghadap dataran banjir. Namun konon banyak orang kota yang melihat Ilyas adalah mimpi. Mereka malam itu dan mereka keluar sebelum matahari untuk menyaksikan pemakamannya di tempat baru. Sebagian muslim juga percaya bahwa makam Nabi Ilyasa berada di Al-Jam semenanjung Arab sebelah timur. Makam ini menjadi tempat penting selama berabad-abad sebelum dan pada saat masa kekuasaan Utsmani di Timur Tengah. Tempat ini juga menjadi salah satu tujuan ziarah yang masyhur di kalangan umat muslim dari berbagai aliran makam tersebut. Kemudian diratakan oleh pemerintah Arab Saudi karena dikhawatirkan akan menimbulkan praktek kesyirikan dari para peziarah yang datang beberapa tempat lain yang dipandang sebagai tempat natal Nabi Ilyasa, yaitu dekat di Gunung Karmel, yaitu jajaran gunung di pantai Palestina Utara terbentang dari Laut Mediterania ke arah tenggara. Makam Nabi Ilyasa juga diyakini ada di Kufr Yasif di Palestina Utara, terletak 11 km timur dari laut. Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyasa alaihissalam yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah dan pantang menyerah. Nabi Ilyasa alaihissalam sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas alaihissalam dan beriman mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sisa hidupnya. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyasa alaihissalam mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Balaba, hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyasa alaihissalam adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Balaba yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan kembali kemakmuran, hujan, dan sumber daya alam yang telah lama hilang, mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan dan memberi mereka pelajaran dengan kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka, hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat.